Di tempat ini, di Tanah Wajo, tempat lahirnya para ulama, di tempat inilah berdirinya Pondok Pesantren As-Adiyah yang merupakan pondok pesantren tertua dan terbesar di Indonesia bagian timur. Pondok pesantren yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini berdiri sejak tahun 1930 atau pada masa penjajahan Belanda. Tokoh di balik pendiriannya adalah seorang ulama berdarah Bugis yang lahir dan menuntut ilmu di Mekah bernama Andre Guruta Kiai Haji Muhammad As'ad Al-Bugisi. Andre Guruta As'ad merupakan pencetak para ulama dan da'i yang ada di tanah Bugis dan Sulawesi Selatan secara umum. Sebagian besar ulama Bugis yang masyhur mempunyai sanad keilmuan dengan Andre Guruta As'ad. Hampir seluruh pesantren yang terdapat di Sulawesi Selatan didirikan oleh para murid beliau. Pondok pesantren As-Adiyah terus mengalami perkembangan. Hasil Muktamar As-Adiyah ke-15 tahun 2022 mendaulat Imam Besar Masjid Istiqlal Andre Guruta Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pondok Pesantren As-Adiyah Sengkang. Dengan semangat untuk berkhidmat kepada alma mater, Andre Guruta menawarkan pengelolaan sistem manajemen yang baru. Di bawah kepemimpinan Andre Guruta, As-Adiyah melakukan akselerasi pembangunan untuk menjadikan lembaga ini sebagai pusat pengkajian dan dakwah Islam di kawasan Indonesia Timur. Tujuan pendidikan Pondok Pesantren As-Adiyah adalah melahirkan keluaran yang berilmu, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta bertanggung jawab kepada pembangunan agama, bangsa, dan negara Republik Indonesia. Dalam upaya mencapai tujuan pendidikan, Pondok Pesantren As-Adiyah menjalankan program pengajian Kitab Kuning, perkampungan bahasa, bimbingan Qiraatul Kutub, bimbingan tilawah, penataan mubalik, dan lain-lain. Hal tersebut juga ditunjang dengan berbagai fasilitas ruang kelas yang nyaman, asrama, kantin, sarana olahraga, laundry, As-Adiyah Mart, dan lain-lain. Pondok Pesantren As-Adiyah memiliki jenjang pendidikan lengkap di Indonesia, mulai dari taman kanak-kanak atau Raudatul Atfal, sekolah dasar, madrasah ibtidaiyah, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah, pendidikan diniyah formal ulia, tahfiz Al-Quran, hingga lembaga pendidikan tinggi termasuk pada tingkatan pengkaderan ulama. Berkah pendidikan di pesantren As-Adiyah ini sudah mencetak alumni yang memberikan kontribusi di tengah masyarakat. Telah banyak lahir para tokoh ternama yang berkiprah secara regional, nasional, maupun internasional. Di tempat ini, kami bukan hanya mengajar, namun kami mendidik mental dan kepribadian yang menanamkan nilai-nilai keistiqomahan, ketulusan, ketabahan, kemandirian, dan kesederhanaan, serta persaudaraan sebagai bekal saat menjalankan kehidupan yang sesungguhnya di tengah masyarakat. Bagi kami, pendidikan tidak hanya sekedar mengajarkan ilmu, tapi juga mendidik hati. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulid Dani Berkisi Bugayu, serta rekan saya di sini. Salam jelas suaranya Rizky. Dan di sini ada narasumber kami yang bernama Mas Muhammad Rafi. Di podcast kali ini kita akan membahas mengenai Kiai Muhammad As'ad, seorang pendakwah dan pendiri madrasah Ar-Rabiah Al-Islamiyah.
Baik Mas Raffi, di sini saya mau bertanya untuk sejarah dakwah awal mulanya dari Kiai As'ad itu bagaimana? Oke, baik. Nah, sebelum kita berbicara mengenai sejarah awal mula dakwah beliau, itu kita alangkah baik itu mengenal bagaimana sih sosok beliau itu. Kan sesuai dengan kata bilang kan tidak kenal maka tak sayang kan. Nah, kita awal mula mengenali dulu sosok beliau itu seperti apa. Jadi Kiai Haji Muhammad As'ad ini merupakan ulama yang memang benar-benar berdarah Bugis asli. Beliau itu lahir di kota Mekah pada tanggal 12 Rabiul Akhir. Beliau itu merupakan anak dari ulama Bugis yang hijrah ke Mekah gitu. Bapak beliau ini bernama Syekh Abdul Rosid, merupakan ulama Mekah yang berhijrah ke ulama Bugis yang berhijrah ke Mekah. Terus kakeknya sendiri itu juga ulama juga. Jadi ulama itu mendapat gelar guru terbaik atau Bugisi gitu. Nama kakeknya ini namanya adalah Syekh Abdul Rahman gitu. Nah, untuk beliau sendiri itu dikenal orang yang sangat alim. Pada umur 7 tahun itu beliau sudah diakui oleh guru-gurunya di Makkah sana itu sebagai orang yang sangat cerdas gitu. Dan pada umur 14 tahun ini beliau itu sudah bisa menghatamkan 30 juz hafalan Al-Quran. Itu ini beberapa seperti itu. Nah, untuk sejarah awal beliau berdakwah itu dimulai ketika beliau kembali ke tanah leluhurnya, yakni di tanah Sengkang, itu pada tahun 1928 Masehi. Nah, awal mulai itu beliau mendirikan kajian yang namanya kajian Halakoh. Kalau orang Bugis sana bilangnya ngaji gudang. Nah, awalnya itu santri-santrinya itu ya masih masyarakat sekitar Sengkang sendiri gitu. Terus lama-lamaan ya santri dari luar Sengkang mulai ikut menuntut ilmu kepada beliau. Nah, dakwah beliau sendiri ini lebih ke arah tauhid, mengajarkan tauhid. Soalnya kenapa lebih mengarah ke pemahaman tauhid? Itu beliau ketika awal sampai di tanah Sengkang itu beliau masih mendapati banyak masyarakat yang masih terjerat dalam khurafat-khurafat dan bid'ah-bid'ah gitu dalam akidah. Contohnya masih banyak masyarakat yang minta-minta ke kuburan yang dikeramatkan, masih banyak masyarakat yang mengkeramatkan batu besar, mengkeramatkan pohon besar gitu. Jadi di sini beliau itu merasa ini harus ditumpas gitu, Jadi dakwah beliau itu pada awal mulanya itu lebih ke arah bagaimana meluruskan tauhid masyarakat Sengkang secara khususnya dan masyarakat Sulawesi pada umumnya gitu. Terus pada tahun 1929 beliau itu sudah memiliki relasi yang banyak, memiliki relasi dengan tokoh agama setempat dan bahkan memiliki relasi dengan Kesultanan Wajo saat itu. Jadi beliau itu dipercaya oleh Kesultanan Wajo untuk merenovasi Masjid Jami Sengkang. Nah, ketika selesai direnovasi, beliau itu mendapat kepercayaan untuk mengisi kajiannya di sini saja itu. Jadi sama pemerintah setempat itu dikasih hadiah sebagai penghargaan. Bang Haji, Anda di sini saja ngajar lapornya gitu. Kan awalnya ngajar lapornya di rumahnya, jadi pindah ke Masjid Jami Sengkang gitu. Terus pada tahun 1931 karena santri-santrinya itu semakin banyak dan dari luar pulau bahkan dari Kalimantan banyak yang menuntut ilmu ke beliau, sehingga yang mengaji itu sampai di teras-teras masjid gitu. Nah, maka beliau itu mendapat dukungan dari warga setempat untuk membangun gedung lantai 2. Gedung lantai 2 untuk dipakai santri-santrinya belajar. Nah, gedung lantai 2 ini sebagai cikal bakal berdirinya pondok pesantren Asadiyah. Nah, awalnya itu namanya itu Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah. Untuk dari masyarakat sekitar, apakah ada kekhawatiran atau bagaimana ya Mas masa Kiai tersebut berdakwah? Nah, ini tentu dalam dakwah itu ada pihak yang pro dan kontra juga. Nah, kalau dakwah pro terus kan nggak matang, ada banyak ya. Mesti ada penentangan dari masyarakat sekitar. Pada saat itu kan masyarakat Sengkang itu secara khususnya itu masih banyak yang terjebak pada khurafat-khurafat yang menyesatkan dan penerapan syariat Islam itu yang jauh melenceng dari ajaran umum Islam gitu.
Jadi seperti kayak banyak perjudian, zina, mabuk-mabukan itu masih banyak di zamannya itu. Nah itu juga yang menjadi tantangan beliau ketika mendapatkan syariat Islam ke masyarakat Sekang itu banyak yang menentang ketika bertemu dengan masyarakat yang tradisionalis, masyarakat yang menganggap erat budaya mereka gitu. Karena kan kita tahu sendiri kalau masyarakat sudah menganggap erat budayanya, budaya adat istiadatnya, meskipun itu sesat itu tetap dipegang erat, digigit malah nggak bisa sulit lepasnya sulit. Maka dari itu ya beliau itu menyampaikan dakwah Islam itu secara perlahan-lahan gitu. Untuk mengatasinya apa hanya dengan melakukan dakwah secara perlahan-lahan itu saja? Nah, kita untuk berbicara itu kita masuk ke ranah strategi dakwah beliau. Nah, untuk strategi dakwah beliau dalam menyikapi banyaknya penyimpangan syariat, banyaknya penyimpangan akidah dalam masyarakat, itu beliau menggunakan strategi namanya memilah sana, di mana menyampaikan ajaran Islam itu dengan secara lemah lembut dan secara berurutan dari materi yang ringan terus ke materi-materi yang sudah sesuai dengan kapasitas santrinya gitu. Nah, pada awalnya itu beliau itu melakukan pengamatan dan memahami bagaimana sih kondisi masyarakat yang ada di Sekang itu, bagaimana sih bentuk kesesatannya itu seperti apa, penjelasannya seperti apa. Nah, terus pada tahap selanjutnya itu tahap kedua, itu beliau melakukan pendekatan kepada masyarakat sekitar. Jadi masyarakat sekitar itu didekati oleh beliau, diambil hatinya, ya diajak untuk berbuat baik. Gitu. Jadi mengenalkan Islam itu walaupun masyarakat Sekang sudah Islam, tapi ya karena mereka lecek, ya perlu dikenalkan Islam yang lebih baik lagi gitu. Nah terus yang ketiga itu beliau itu dengan pembinaan langsung gitu. Ketika masyarakat sudah dikasih pemahaman, sudah didekati tentang didekati tentang ini yang benar, ini yang hak, ini yang salah gitu kan. Jadi Kiai Muhammad Asad ini mengajak masyarakat dan membinanya langsung tentang mana yang hak dan mana yang batil gitu. Nah, apa sih yang membuat kiai tersebut termotivasi untuk berdakwah di Sulawesi? Baik, nah ketika beliau masih menuntut di Makkah Mukarramah, beliau itu kan sering mendapat tamu yang dari Sekang atau dari Sulawesi Selatan secara umum. Itu ketika ada masyarakat yang haji, beliau itu mesti masyarakat itu mesti mampir ke kediaman beliau gitu, menyampaikan keadaan masyarakat Sekang itu seperti ini, masih banyak terjadi penyelewengan akidah, penyelewengan syariat. Nah, maka dari itu ketika masih muda itu sudah memiliki semangat itu untuk pengen menyebarkan dan mengajarkan agama Islam yang benar itu seperti apa kepada masyarakat Sekang secara khususnya dan masyarakat Sulawesi secara umumnya gitu. Jadi ketika tepat dia berusia 21 tahun dan saat itu tahun 1928 Masehi itu beliau itu kembali ke tanah leluhurnya, ke tanah Sekang, yaitu tadi untuk mendakwahkan dan mengajarkan agama Islam memang yang benar-benarnya gitu. Nah, motivasi itu tadi. Kalau untuk itu Mas, kayak perubahan dari masyarakat sekitar setelah adanya Kiai Muhammad As'ad tersebut itu apakah terlaksana signifikan atau bagaimana ya? Nah, itu terkait perubahan masyarakat dengan dakwah beliau ini bisa dibilang sangat signifikan. Kenapa bisa dibilang signifikan? Terhitung dari tahun 1929 Masehi sampai 1930, ya berjalan 2 tahun lah kira-kira beliau berdakwah itu sudah lebih dari 200 ajaran sesat dan bahkan tempat penyembahan berhala itu dihancurkan gitu. Ada kan kayak ajaran-ajaran sesat Islam dan Islamnya agak genah gitu, itu sama beliau itu sama santri-santrinya itu diberantas gitu. Bahkan ada tempat penyembahan kayak penyelamatan batu, penyelamatan pohon itu dihancurkan oleh beliau dan santrinya gitu. Nah terus juga di lingkungan kesultanan beliau itu sangat berubah drastis budaya yang di dalamnya gitu. Jadi seperti sebelum beliau masuk itu setiap malam Jumat di kesultanan, setiap malam Jumat di Kesultanan Pajo itu mengadakan acara ritual biksu kepada
berdoa kepada dewa gitu. Nah padahal ini sultan ini beragama Islam gitu, tapi dia itu mengundang biksu-biksu untuk berdoa minta kepada dewa gitu di istananya gitu. Nah ketika beliau tahu akan hal ini, beliau itu datang langsung ke Sultan Wajo saat itu. Saya lupa Sultan Wajo yang berapa. Itu beliau datangi, terus dia sampaikan secara perlahan, secara lembut mengenai bagaimana kalau diganti dengan pembacaan barisannya saja sama lima. Tahu kan kita barisanji? Kita barisanji itu kan kitab yang berisi tentang secara membabiah lah gitu, secara ringkasnya. Nah jadi alhasil karena Kiai Muhammad As'ad ini memiliki prospek yang sangat bagus di masyarakat, mau tidak mau itu Sultan itu menerima gitu, tawaran dari Kiai As'ad gitu. Jadi secara tidak langsung setiap malam Jumat itu diadakan pembacaan barisanji yang dipimpin langsung oleh Kiai Haji As'ad gitu. Nah dalam berjalan 5 tahun kalau nggak salah itu acara-acara biksu itu dia sendiri gitu, berdiri sendiri tanpa beliau minta kepada Sultan untuk memberhentikan acara tersebut gitu. Jadi sangat meminimalisir terjadinya bentrok agama gitu. Berarti beliau sangat berpengaruh sekali ya Mas ya, pada Islam di Sulawesi. Sangat berpengaruh. Sebelumnya Islam di tanah Sulawesi itu ya meskipun awalnya Islam memang sudah ada di tanah Sulawesi khususnya. Nah itu tapi masih masyarakat itu masih mengenal dasar-dasar Islam saja, mengenal rukun Islam masih hanya sebatas kenal saja dan menerapkan, tapi belum mengetahui inti pelajarannya itu, inti rukun iman itu, rukun Islam itu seperti apa gitu. Jadi dengan beliau masuknya beliau itu di tanah Sengkang itu bisa mengajarkan tentang hakikat dari inti rukun Islam dan rukun iman dan penerapan syariat Islam yang benar itu seperti apa gitu. Untuk jalan dakwahnya sendiri, apakah ada yang mendukung Kiai Muhammad As'ad ini? Baik. Nah untuk dalam Kiai As'ad sendiri dalam berdakwah itu dibantu oleh ulama-ulama, bahkan dia itu mendatangkan ulama-ulama asal Madinah dan Kairo Mesir dari Al-Azhar khususnya. Jadi untuk membantu beliau itu membangun dan mengelola madrasah yang dibangun gitu. Ada yang di bagian pembacaan tentang ilmu akidah, ada di bagian ilmu syariat fikih, dan ada di bagian hafiz Quran. Jadi beliau itu sangat terbantu dan dibantu oleh ulama-ulama dari Madinah dan ulama Al-Azhar gitu. Untuk perannya sendiri apa saja ya? Kalau Kiai As'ad sendiri perannya itu sangat besar untuk mengarahkan terhadap ketiga ulama ini. Saya lupa ya nama ulamanya siapa, asli lupa. Itu mengarahkan dan itu juga meminta pendapat ketiga ulama ini untuk membangun dan membangun dan membimbing madrasah yang dibangun. Nah Mas, untuk harapannya Kiai Muhammad As'ad itu tersebut, itu apa sih harapan dalam dakwahnya untuk rakyat Sulawesi ataupun untuk santrinya ataupun untuk pondok pesantrennya? Baik, nah Kiai Muhammad As'ad ini memiliki keinginan yang sangat besar terhadap masyarakat Sengkang secara khususnya itu sebagai menjadi manusia yang madani, manusia yang Islami, yang memang secara teguh menggenggam syariat Islam itu secara kafah gitu. Jadi beliau ini juga dalam prosesnya beliau itu membantu kader-kader santrinya itu untuk menjadi santri-santri yang memang berintelektual dan memiliki akhlakul karimah, memiliki adab yang memang sesuai syariat Islam gitu. Maka dari itu beliau itu sering mengatakan kepada santrinya itu untuk beliau itu mengutip surah Al-Maidah ayat 2 yang dimana itu tentang saling tolong menolong, yang teksnya berbunyi wata'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah jadi beliau itu sangat menganjurkan kepada santri-santrinya, mengajak dan memerintah kepada santri-santrinya untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan hal takwa gitu. Bahkan logo ini kata-kata ini itu tertulis di logo As'adiyah. Di logo As'adiyah itu ada ayat tersebut, wata'awanu 'alal birri wat taqwa gitu. Jadi ini yang menjadi motto kami. Saya menyebut kami karena saya merasa bangga menjadi bagian dari As'adiyah yang meskipun
saya hanya sekolah di cabangnya saja. Saya merasa bangga menjadi dari bagian dari Asadia. Kenapa? Dari moto ini, saya bisa mengarahkan diri saya itu untuk membantu teman-teman, membantu orang lain gitu, dalam hal yang kebaikan ya. Kalau dalam hal yang nyari mungkin skip dulu gitu. Jadi tadi walaupun beliau sudah lama tiada, tapi karena moto ini itu seluruh santri Asadia itu akan mengenang beliau gitu. Untuk di masa yang sekarang, apakah ajaran beliau itu masih melekat untuk santrinya atau bahkan di luar pesantrennya? Tentu masih melekat, di mana beliau itu kan awal mendirikan pesantren kan ada yang namanya ngaji tudang, di mana ngaji tudang itu membahas tentang akidah, fikih dan akhlak tasawuf gitu. Nah hingga saat ini pengajian tersebut itu ya masih dilestarikan di pondok pesantren tersebut. Ya walaupun dan bahkan lebih luas gitu dan terbagi di halaqah. Jadi bukan hanya satu guru saja yang mengajar. Jadi banyak masyayikh pondok Asadia yang mengajarkan kitab akidah, kitab fikih dan kitab tasawuf gitu. Sendiri apakah ada kayak santri itu termotivasi sampai termotivasi dari kata-katanya Kiai Muhammad As'ad tadi? Yang sejak pemahaman saya selama saya sekolah juga di Asadia itu tadi dari moto itu juga beliau itu mengatakan bahwa kalian para santri itu ya harus menjadi manusia yang bermanfaat di masyarakat, harus bisa bermanfaat bagi negara, harus bisa bermanfaat untuk agama gitu. Maka dari itu beliau itu sangat menekankan dari moto tadi itu watawan lebih taqwa gitu. Dan beliau juga berharap kami itu kedepannya itu bisa menjadi manusia yang berintelektual dan berintegritas dari segi moralitas gitu. Oh iya, saya juga ingin tahu mengenai pondok pesantren itu juga ya. Kayak motivasinya Kiai Muhammad As'ad itu apa sih sampai membangun ponpes di Sulawesi gitu loh? Apa karena ingin berdakwah atau apa gitu? Ya motonya dia motivasi beliau kan tadi pengen menyebarkan agama Islam yang memang benar-benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, dan pengen memberantas khurafat-khurafat yang ada di masyarakat Sengkang secara khususnya dan masyarakat Sulawesi secara umum. Maka dari itu beliau yang dengan awalnya itu mengadakan kajian akhlak atau ngaji tudang, terus lama-kelamaan santrinya itu semakin banyak, maka bangunlah gedung-gedung yang digunakan untuk santri-santrinya itu belajar gitu. Jadi ya tadi pengen memberantas ajaran sesat di Sulawesi Selatan, dan tadi juga menyebarkan syariat Islam yang memang benar-benar syariat gitu, tanpa penyelewengan. Apakah dengan membangun ponpes tersebut tujuan dari Kiai Muhammad As'ad itu terpenuhi? Bisa dibilang tujuan beliau itu sudah terpenuhi, dimana kan tadi tujuan beliau itu yang membuat motivasi kan adalah pengen mengenalkan masyarakat Sengkang itu kepada ilmu Islam yang benar, ilmu syariat Islam yang lurus dan benar. Nah terbukti hingga sekarang masyarakat Sengkang itu ya banyak yang alim-alim, bahkan Kabupaten Sengkang itu dijuluki sebagai kota santri di Sulawesi. Di Sulawesi itu kalau orang bilang di mana kota santri, pasti yang menunjukkan di kota Sengkang itu sendiri. Gitu. Jadi pondok pesantren yang sangat besar bisa dibilang itu pondok pesantren Asadia Sengkang. Dan pada setiap bulan puasa ya, setiap bulan Ramadan itu pondok pesantren Asadia Sengkang itu mengirimkan kembali itu untuk berceramah, untuk menjadi imam tarawih di masjid-masjid yang tersebar di Sulawesi dan Kalimantan. Sekarang ini kan untuk sekarang ini kan ya mas, zaman sekarang ini teknologi kan semakin canggih. Nah, apa yang dapat mengadaptasi metode dakwah Kiai pada zaman saat ini? Baik, kan pada saat itu kan Kiai As'ad ini kan hidup di awal abad 20, di mana teknologi itu masih baru masuk ke Indonesia lah secara umumnya. Pada
aktif mengajar di pondok pesantren, beliau itu juga aktif menulis majalah gitu. Jadi nama majalah itu namanya itu majalah Mawidah Hasanah namanya. Itu situ berisi tentang pembahasan akidah, pembahasan syariat, pembahasan fikih, pembahasan tasawuf. Jadi beliau itu menulis secara ringkas tentang masalah-masalah tersebut dan disebarkan kepada masyarakat itu sebulan sekali gitu. Jadi terbitnya itu sebulan sekali. Nah, ini bisa kita lihat bagaimana kecerdasan beliau dalam mengelola pondok pesantren untuk membangun umat. Itu bisa kita lihat dari beliau itu bisa berpikiran, oh ayo menulis gitu. Kok bisa berpikiran bahkan bisa mencetak majalah pada saat itu, yang dimana kita tahu mesin cetak saat itu tuh bisa terbilang langka yang memiliki mesin cetak gitu. Dan hanya orang-orang tertentu saja, pihak-pihak media tertentu saja yang memiliki mesin cetak. Akan tetapi pada saat itu beliau itu bisa menghadirkan yang namanya majalah tersebut gitu. Ini sangat bisa dibilang beliau itu sangat cerdas dan sangat menerima yang namanya kemajuan zaman dan bisa bisa menggunakan teknologi gitu. Jadi menerima masukan teknologi dan memanfaatkan teknologi tersebut dakwah Islam gitu. Dan untuk majalahnya tersebut apa maksudnya sih sebenarnya? Baik, untuk majalahnya itu setahu saya sudah berhenti gitu. Sekarang sudah berhenti gitu. Untuk majalahnya sudah berhenti. Jadi untuk dakwah-dakwah beliau itu kan diteruskan oleh santrinya sekarang kan. Itu aktif di media sosial, Facebook, IG, YouTube gitu. Jadi dakwah-dakwahnya itu dakwah walaupun bukan beliau yang mengisi, tapi santri-santri beliau yang mengisi masih berlanjut dakwah-dakwah yang masih bersambung dengan semangat Kiai Asad itu masih bersambung kepada santrinya hingga sekarang. Ngomong tentang penerus dari santri tersebut, apakah ada penerus inti dari pondok pesantren? Baik, jadi gini, ketika beliau sebelum wafat itu beliau itu bilang begini, madrasah itu bukan milik As'ad, madrasah ini milik Allah. Jadi As'ad ini cuma jadi pegawainya Allah saja di sini. Nah, maka dari itu pondok pesantren madrasah beliau itu dan diteruskan kepada anak cucu. Kan kalau di Jawa kan diteruskan kepada anak cucu kan, tapi beliau tidak. Beliau itu memang memilih memberikan tanggung jawab itu kepada santri seniornya. Jadi pada saat itu dua santri seniornya yang bernama Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Kiai Haji Yunus Martan. Beliau itu ditunjuk oleh Dewan Ulama As'adiyah, Dewan Ulama Madrasah untuk melanjutkan kepemimpinan di pondok pesantren ini gitu. Nah, jadi pada tahun 1952 kalau tidak salah, itu yang awal mulanya namanya Madrasah Al-Arabiyah Al-Islamiyah itu diubah oleh kedua santrinya ini, kedua pemimpin yang baru menjadi pondok pesantren As'adiyah. Nah, ini kenapa diubah? Ini sebagai bentuk rasa penghargaan kepada beliau gitu. Dan asalnya itu kan diambil dari nama beliau As'ad gitu. Nah, terus saat itu kan ketika beliau masih hidup itu banyak masyarakat di luar Sengkang dan bahkan di luar Sulawesi itu pengen meminta kepada beliau itu untuk mendirikan cabang dan untuk yang mengajar itu santri-santri beliau gitu. Tapi beliau itu tidak berkata demikian, takutnya ruwet gitu nantinya. Jadi pengen tetap beliau yang ngajar di pondok pesantren tersebut gitu. Kan tapi setelah beliau wafat dan dipimpin oleh dua santri seniornya ini, itu pondok pesantren As'adiyah itu melebarkan sayapnya, membuka cabang-cabang di seluruh Sulawesi dan bahkan hingga sekarang itu menyebar ke Kalimantan dan Sumatera gitu. Jadi dari awal hingga sekarang itu tercatat lebih dari 500 cabang As'adiyah yang tersebar seluruh Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera gitu. Apakah hal tersebut sampai sekarang Mas, kayak pemimpin pondok itu diteruskan oleh para santri yang ada di sana atau alumni santri? Baik, nah pemilihan pemimpin pusat, pemimpin pondok pesantren itu lebih ke alumni ya. Nah, hingga sekarang kita tahu kan
imam besar Masjid Istiqlal. Beliau itu namanya Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Beliau ini merupakan lulusan Asadiyah. Nah, jadi ketika itu tahun berapa ya? Saya lupa tahunnya. Itu beliau itu dipilih sebagai pemimpin besar pesantren Asadiyah Sekang. Jadi yang saat ini menjadi imam besar Masjid Istiqlal, beliau itu juga menjadi pemimpin pondok pesantren Asadiyah Sekang. Jadi dari awal hingga sekarang itu pemimpin pondok pesantren itu bukan dari anak cucu gitu, tapi memang dipilih yang sesuai kualitas dan kuantitasnya itu memang mumpuni untuk memimpin gitu. Tapi untuk kayak keturunan dari Kiai Muhammad As'ad itu apakah ada yang meneruskan juga? Ada, keturunan beliau itu sampai sekarang masih ada dan masih berkecimpung di dunia pendidikan juga. Dalam dunia dakwah, beliau itu juga meneruskan semangat dari leluhurnya untuk menyebarkan dan mendapatkan agama Islam gitu. Dan beliau juga aktif dalam membangun kader-kader kader-kader di pondok pesantren Asadiyah gitu. Baik Mas,